Pagi ini Ian merasa tak enak pada tubuhnya. Sejak bangun tidur, dia mengalami mual dan sangat parah. Dia berkali-kali pergi ke kamar mandi untuk memuntahkan isi perutnya. Dia hanya mengeluarkan cairan bening sedikit. Sungguh dia baru saat ini mengalami sickness yang sangat parah. Sickness pagi-pagi ini mampu membuatnya lemas. Ian memuntahkan isi perutnya. Ringis Ian, nafasnya tersengal-sengal saat muntah. Dia mengeluarkan air mata karena rasa tak nyaman pada perutnya. Nona Ian, apa Nona baik-baik saja? Tanya Ajuma khawatir. Ajuma memutuskan untuk datang ke kamar Ian karena sampai saat ini Ian belum juga turun ke dapur untuk melakukan sarapan. Ajuma pikir Ian belum bangun sehingga dia memutuskan datang ke kamarnya untuk membangunkannya. Namun Ajuma cukup terkejut saat mengetahui Ian sedang duduk di lantai kamar mandi dan kepalanya menjulur ke dalam lubang kloset. Dia sedang memuntahkan sesuatu. Ajuma kembali ke kamar Ian sembari membawa segelas air hangat. Lalu dia membantu Ian untuk minum. Astaga, pucat sekali Nona. Apa ingin saya panggilkan dokter ke rumah? Tanya Ajuma. Tidak Ajuma, aku hanya ingin beristirahat saja, balas Ian. Baiklah Nona, dah belum masuk ke kampus dulu ya. Ajuma memilih tubuh Ian. Ajuma, jika supir ataupun Deon datang, tolong bilang aku tidak masuk kuliah. Dia menoleh ke arah Ruben tak suka pada dirinya ingin menemui Taeyu. Nona Ian bilang dia sedang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Balas Ajuma tersenyum. Setelah Ajuma berkata seperti itu, lekas kedua pria itu kembali masuk ke dalam. Ian berkali-kali menggelengkan kepalanya cepat dan membasuh wajahnya dengan air agar tersadar. Karena biasa dia menginginkan untuk mencium aroma tubuh Taehyung. Ia rasa sudah gila. Namun bagaimana ini? Dia benar-benar sangat menginginkannya. Dia akan duduk di pinggir kasur sambil termenung. Dia membelah perutnya yang masih rata. Tolonglah jangan membuat Oma mengintip. Tidak, Ian bermonolog pada bayinya. Rasa keinginannya itu semakin kuat, bahkan membayarkan aroma tubuh Taehyung yang menenangkan masuk ke dalam indera penciumannya yang enak. Kembali menggelengkan kepala cepat. Ian dan Ajuma telah sampai ke mall. Lekas dia berjalan menuju toko parfum pria. Ajuma mengeluarkan dahinya saat melihat nonanya berjalan masuk ke dalam toko tersebut. Tanpa ingin bertanya, lekas Ajuma mengikuti kemana Ian pergi. Silakan, ada yang bisa saya bantu? Tanya ramah pegawai pria toko tersebut. Saat Ian baru melangkahkan kakinya masuk ke dalam toko tersebut, dia lekas mengerutkan dahinya karena mencium banyak aroma parfum yang menyengat. Saya mencari parfum.
Ian kembali mengeluarkan darinya saat aroma yang dia hirup berbeda dengan milik Taeyong untuk memastikan dia kembali menghirup aroma parfum tersebut, namun hasilnya sama, berbeda. Apa yakin White Shade? Sepertinya berbeda dengan aroma milik teman saya, kata Ian ragu pada pegawai pria. Ian cukup terkejut karena parfum milik Taeyong mahal harganya. Ian dan Najima telah kembali ke mobil untuk menuju pulang ke rumah. Dia tersenyum senang karena akhirnya dia memiliki solusi jika dirinya sedang mengidam aroma tubuh pria itu. Dia telah membeli parfum yang sama dengan milik Taeyong. Ajuma tidak bertanya mengenai parfum tersebut. Dia memaklumi jika orang yang sedang hamil pasti keinginannya selalu aneh. Padahal parfum Taeyong dia menyesal telah membeli karena aromanya berbeda. Entah apa yang membuat aromanya begitu beda dengan yang dipakai Taeyong. Sedangkan pegawai pria tersebut bilang jika aroma parfum ini hanya ada satu varian yang dijual di seluruh toko, sehingga parfum milik Taeyong dengan yang dibelinya sudah pasti sama. Taeyong sedang berada di lobi di tengah berada di depan vending machine untuk membeli minuman kaleng yang diinginkannya. Taeyong khawatir dengan Yen karena sudah 2 hari berturut-turut wanita itu tidak masuk kuliah. Ajuma hanya mengatakan jika Yen sedang tidak enak badan dan tidak ingin diganggu. Kegiatan Taeyong sedang membuka produk kaleng terhenti saat mendengar Luna dan Ji membicarakan Yen. Apa mereka bilang? Hamil, batin Yen. Taeyong lekas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku salah dengar, batinnya lagi. Taeyong meminta minumannya sampai habis sebelum dia beranjak pergi. Dia lekas mengejakkan kaleng minumannya pada mulutnya. Dia membalikan tubuhnya lalu berjalan mendekati Luna dan Joy. Dia telah berada di hadapan wanita itu dengan ekspresi wajah yang dingin. Tentunya Luna dan Joy sangat terkejut dengan kedatangan Taeyong yang tiba-tiba. Mereka seketika bergerak takut melihat ekspresi Taeyong yang kurang ramah. Siapa yang hamil? Tanya Taeyong langsung dengan intonasi tegas. Luna dan Joy terlihat gugup saat tidak tahu harus menjawab apa pada Taeyong. Joy dan Luna saling melempar pandangan. Mereka tidak tahu harus menjawab apa pada Taeyong. Tidak mungkin jika mereka mengatakan iya, karena Ian menyuruh mereka diam. Jawab aku. Taeyong mulai menaikkan intonasi nadanya sehingga suaranya menggema dengan keras di lobi, membuat orang di sekitar serentak menoleh ke arahnya. Dengan terpaksa dan takut, Luna dan Joy serentak menganggukkan kepalanya perlahan. Taeyong menghela nafasnya kasar, terlihat keterkejutan pada wajahnya saat mengetahui Ian sedang hamil.
Teong lekas membanting kaleng minumannya yang telah kosong dengan kasar ke lantai, sontak membuat mereka berdua terkejut. Begitupun dengan orang-orang di sekitar. Mereka melihat Taeyong yang begitu marah. Wajahnya memerah dan uratnya menegang. Brengsek, upat Taeyong. Taeyong lekas mempercepat langkahnya untuk menuju ke suatu tempat. Taeyong melangkah dengan cepat menyusuri koridor kampus. Lalu dia melihat ke depan. Keberadaan Soobin yang sedang berjalan ke arahnya sontak membuat Taeyong mengepalkan kedua telapak tangannya. Wajahnya memerah akibat luapan emosi. Orang-orang yang berada di sekitar berteriak karena takut melihat adanya keributan di antara Taeyong dan Soobin. Satu tinjauan Taeyong cukup keras sehingga sukses membuat ujung bibir Soobin berdarah. Soobin yang tersungkur lekas bangkit dan tidak terima dengan perlakuan Taeyong padanya, namun Taeyong kembali melayangkan satu tinjauan pada wajah Soobin. Beberapa manusia melihat perkelahian antara Soobin dan Taeyong menjadi tren topik di kampus mereka. Heran masalah apa yang membuat kedua lelaki di kampus ini saling melakukan baku hantam. Keduanya telah berada di belakang gedung mereka melihat aksi pertengkaran. Taeyong mencengkeram ke arah Soobin kasar lalu dia sudutkan Soobin ke tembok. Aku telah mengetahui jika Yan sedang hamil, tegas Taeyong dengan sorot mata marah pada Soobin. Taeyong semakin mencengkeram hendak ke arah baju Soobin, bahkan hampir mencekiknya. Rahangnya tegas, suratnya menegang, matanya melotot karena emosinya semakin meledak. Aku benar untuk kembali dengannya, balas Taeyong tegas. Jauhi Yan, perintah Taeyong. Soobin tersenyum miring. Dia meledek perkataannya Taeyong. Soobin dengan cepat membalikkan posisi. Semula dia yang tersudutkan di tembok. Soobin melayangkan satu tinjauan pada wajah Taeyong. Apa kau bilang kembali dengannya? Soobin kembali meninjau wajah Taeyong. Ujung bibirnya berdarah. Setelah apa yang kau lakukan padanya, brengsek, ucap Soobin dengan nafas yang tersengal karena luapan emosi. Taeyong kembali wajah Soobin dari samping dia. Kesalahan perkataan pria itu sehingga membuat tubuh Soobin terhempas dan cengkramannya pada Taeyong terlepas. Dia masih saya istriku brengsek, jauhi dia, teriak Taeyong. Soobin tak mau kalah, dia kembali melepas pukulan Taeyong saat ini menahan diri untuk tidak mengajar Taeyong, namun kini dia tidak bisa lagi menahannya. Taeyong harus diberi pelajaran.
Subin melepas cengkramannya pada Karate yang lalu dia pergi meninggalkannya. Taeyong kesal, dia menunjuk-nunjuk ke Dongwu beberapa kali, sehingga membuat pergelangan tangan dan jimatnya berdarah. Dia beberapa kali mengerang kesal karena perkataan Subin. Kedua pria tersebut sedang memukul dan mengajar, menghabiskan emosi masing-masing. Wajah keduanya lebam dan sudut bibir mereka